Insan pendidikan yang tercinta, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi bersama saya Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia. Dan seperti biasa, kita menghadirkan legislator senior kita, Pak Ferdiansyah dari fraksi Golkar. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Pak Indra. Kabar baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi sudah meluangkan waktu buat ngobrolin Ya, pendidikan lagi, ngopi seksi. Nah, ya, kita ini sekarang mau bahas tentang BOS, Bantuan Operasional Sekolah, yang kalau dari sejarahnya itu mulainya tahun 2005 ya Pak. Jadi betul. Melalui APBNP 2005. ya, 2 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian mulai adanya BOS itu tahun 2005. Jadi sekarang sudah tahun 2024, cuman sejauh ini kok saya Betul. nggak pernah tahu apakah ada evaluasinya Pak ya tentang dana BOS ini. Ya, Ada nggak sih Pak evaluasi dana BOS itu? ya. Kalau evaluasi di kata yang dimaksud Pak Indra sudah kita lakukan, Oke. bahkan hampir tiap tahun. Tapi memang, nah, lagi-lagi ketajaman mengevaluasi itu belum belum menyeluruh lah. Ya. Jadi belum terlalu komprehensif. Karena Mhm. kan kita ketahui kan BOS itu ada berapa jenis ya. Ada BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Kita Nah, ngomong selama kita ini ngomong yang kita, reguler aja deh Pak. Yang afirmasi kinerja itu kan belum lama lah gitu. Jadi kita ya, bicara yang reguler aja dulu gitu. baik kalau gitu. Nah, kita bicara data kalau gitu, Pak ya. Ya, Berapa sih sesungguhnya apabila kita bicara BOS reguler, ini bicara data yang tahun ajaran 2023-2024. Nah, ini cukup menghabiskan lumayan banyak nih, Pak. Jadi kalau kita peserta didiknya jumlah SD, jenjang SD itu 24.013.384 dikali 900.000, ya. jumlahnya 21,6 triliun. SMP itu 9.917.292 dikali 1.100 jumlahnya 10,9 triliun. SMA itu 5.275.772 kali 1.500.000 itu jumlahnya 7,9 triliun, dan SMK itu 4.991.949 dengan jumlah 7,9 triliun. Jadi totalnya untuk BOS reguler persisnya 48 triliun 421 miliar 842 juta 800 ribu. Ini bicara angka. Hmm. Nah, yang memang kalau yang disampaikan Pak Indra seharusnya juga menyangkut dengan juklak dan juknis. Nah, juklak dan juknis ini peruntukannya memang kita sudah evaluasi, termasuk ketika ditetapkannya keinginan Kemendikbud meluncurkan namanya ANBK. Nah, ANBK ini kesulitannya adalah tidak seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK memiliki fasilitas baik itu komputer maupun jaringan listrik. Nah, Ya. konsekuensi logisnya saya menyampaikan. Jadi setiap tahun juga kita evaluasi juklak dan juknis BOS itu supaya peruntukannya benar-benar bisa menjawab apa kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Hmm. Nah, tapi lagi-lagi Pak, sebenarnya berapa sih jumlah yang dibutuhkan? Ini perhitungan sementara Pak ya. Ya. Perhitungan sementara kalau bicara 2021, kebetulan kami mencoba membuka file. Tahun 2021 itu sebenarnya untuk jenjang SD itu memerlukan biaya minimal, ini minimal pakai yang sangat minimal Pak ya, Ya. belum tidak bicara ideal, 1.960.000. Ya.
Jenjang SMP 2.480.000, jenjang SMA 3.470.000, SMK 3.720.000, dan SLB itu membutuhkan dana 7.940.000. Nah, tadi yang saya sampaikan memang kita juga masih perlu sangat perhatian kepada anak peserta didik kita yang berstatus anak berkebutuhan khusus, atau Ya, juga diantaranya ada yang statusnya SLB. Nah, kalau baik. dua indikator tersebut, nah, pertanyaannya tadi benar Pak Indra. Kalau Pak Indra, sudahkah dilakukan evaluasi yang menyeluruh? Belum. Karena ketika kita selalu bicara BOS, itu hanya cuma menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama indeks kemahalan konstruksi atau IKK dari BPS, dan tentang indeks peserta didik. Nah, dua kriteria ini menurut saya sih masih kurang, Pak Indra. Seharusnya BOS ini juga harus dibagi zona-zona yang memang memerlukan perhatian khusus. Tidak hanya yang tadi diutarakan, misalnya ini bicara BOS, masih BOS reguler. Tidak Ya, hanya yang bicara tadi yang di pencil, terluar, terdalam, ya, tapi juga pada kenyataannya BOS reguler ini untuk daerah-daerah tertentu juga belum bisa menjawab. Karena apa? Dalam konteks masalah yang dihadapi di daerah tentu berbeda-beda. Singkat kata, kalau mau ideal, mau sedikit ya, ataupun mengarah ke ideal, seharusnya BOS ini dibagi berdasarkan per kabupaten kota, beda-beda. Tapi memang kita kesulitan lagi-lagi dalam hal itu. Nah, paling tidak seharusnya kita bagi misalnya per zona. Nah, zona ini tidak hanya terbagi menjadi daerah terpencil, terluar, dan terdalam saja, tapi BOS reguler yang di luar yang kami maksud tadi juga harus ada dibagi zona-zona. Supaya apa? Supaya bisa menjawab permasalahan yang ada di kabupaten kota ataupun yang sekitarnya atau regionalnya. Yang kedua, Juklak dan Bisbas, kalau ini bicara efektivitas, kami sudah berulang kali, Pak Indra, untuk penetapan pembelian ataupun untuk peruntukan, itu jangan semuanya melalui e-commerce, Pak. Kan Pak Jokowi dan juga bersama Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menyatakan bahwa juga supaya berdampak, jadi APBN ini supaya berdampak di masyarakat. Nah, konsekuensi logis harus pembelanjaan ini kalau memang ada di daerah itu jangan lewat e-commerce. Masa iya? Karena saya contoh yang paling simpel, Pak. Di daerah pemilihan kami, untuk panitia penerimaan siswa baru, itu membeli 78 box nasi box, itu harus pakai e-commerce. Padahal kan mungkin di tetangga depannya ada nasi Padang, tangga sebelah kirinya ada nasi Tegal, sebelah kanannya mungkin ada gudeg Jogja, belakangnya mungkin ada tukang gado-gado. Jadi di sini pemanfaatan dari dana BOS ini, harapannya kami sebagai DPR RI juga harusnya berdampak terhadap perekonomian. Nah, itu yang sebenarnya juga tidak pernah dikaji, Pak. Nah, oleh karena itu kalau ditanya mendasar apabila, nah kan Pak Indra kan, 665 triliun anggaran fungsi pendidikan itu sumbangsi kepada dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu berapa? Itu sebenarnya pertanyaan yang kami sering lontarkan dan tidak bisa dijawab oleh saudara Nadiem Makarim. Nah, konsekuensi logisnya kan harus ada, Pak. Jadi kalau misalnya 20% anggaran fungsi pendidikan digelontorkan dalam konteks untuk dunia pendidikan, harusnya juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga apa yang dimaksud dengan misalnya kita terhadap misalnya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang disebut katakanlah kita masuk yang faktor-faktor yang ataupun indikator yang menentukan indeks pembangunan manusia, itu juga bisa terjawab. Saya yakin memang tidak bisa terjawab secara keseluruhan, tapi juga dalam artian bisa meminimalkan apa yang kita inginkan, ya apa ke saya katakanlah kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, oleh karena itu penting bagi saya adalah yang sama ini supaya apa? Pemerintah dalam hal Kemendikbud untuk juga membuat proposal kepada Bappenas dan Kemenkyu konsekuensi logis anggaran fungsi pendidikan
yang tahun sekarang katakanlah 665 triliun tersebut membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu berapa persen. Sehingga apa? Sehingga orang menganggap bahwa pendidikan bukan sekedar biaya, tapi juga sebuah investasi. Itu pemahaman yang harus dirubah dulu. Jadi pendidikan mengeluarkan biaya dari anggaran belanja negara bukan sebuah biaya, tapi menjadi sebuah investasi. Nah, itu yang juga menarik. Ini gambaran Ya. yang pertama. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Indra. Saya sih mau langsung ini Pak bertanya saja kan gitu. Ini dari sejarahnya dulu ya, karena kan Pak Ferdi senior banget, jadi tahu tahu banget sejarahnya tentang BOS Ya, itu. Berhubungannya tadi dengan evaluasi Pak. Jadi kalau ya, kita bicara setiap kebijakan pemerintah juga yang disepakati oleh legislatif tentunya kan nggak boleh lari dari konstitusi Pak, ya kan? ya. Kalau kita mengacunya ke pasal 31 ayat 2, itu kan mengatakan di sana setiap Hmm, warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. betul. Kan gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, Ya, kenapa dari awal BOS ini, ya kan, sudah didesain menjadi bantuan? Kan B-nya bantuan, Pak. hmm, Berarti kan sudah dari awal, tadi Pak betul. Ferdi pun sudah mengatakan nggak cukup kan, yang SD aja 900 Nggak ribu cukup, itu nggak cukup. Berarti kan desain nggak dari cukup. awal pun memang hanya berupa bantuan. Kenapa Ya, nggak dari awal sudah didesain menjadi biaya, Pak? Apakah ya, memang APBN-nya nggak cukup atau apa? Karena kita sudah bicara kalau dari tahun 2005 ini kan sekarang sudah 19 tahun nih, Pak. betul. Ya, Nah, jadi gini, Pak. ya. Memang kalau dihitung daripada itu, ya Hmm. kita coba. Kebetulan kami juga mau ada sebuah catatan untuk jenjang SD swasta. Pernah, tapi dari aspek swasta, Pak ya. Ya, Rincian biaya sekolah yang harus dikeluarkan yaitu totalnya adalah katakanlah itu sekitar 25.200.000 per tahun. Dengan bantuan yang tadi bos tersebut, maka pendidikan SD itu masih kurang 30.200.000. Nah, ya. oleh karena itu dana bos untuk SD 900.000 per siswa per tahun kali 12 itu kan masih 10.800.000. Jadi Hmm. memang masih kurang 19.400.000. Nah, Ya, permasalahannya yang perlu kami utarakan waktu itu, ya, ya kan pengertian bantuan ini, karena kan kalau kita cermati kan kalau bicara biaya konteks operasional sekolah ini ada yang personil juga dan non personil. Kita kan masuk mengacu pada yang non personel, ya. non personel ini. Nah, yang perlu kita kritisi bersama, termasuk saya, tugas saya adalah merinci kembali daripada peruntukan bos tersebut. Apa sih yang masuk kategori operasional sekolah didetailkan. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Indra, berapa sesungguhnya? Memang kita harus hitung ulang. Berdasarkan dinamisasi yang kondisi yang terjadi saat sekarang. Jadi bisa berubah lagi dari angka, karena kan angka tadi kan 2021. Nah, ini yang juga harus kita cermati. Nah, oleh karena itu perlu lagi, kalau bahasanya Jawanya, dioncai lagi. Hmm. Dioncai, dirinci kembali sebenarnya kategori ruang lingkup biaya operasional sekolah itu seperti apa. Nah, kita memang harus menghitung, pertama rincian komponennya, Ya. kedua unit cost-nya per komponen tersebut. Nah, barulah nanti kita katakan, nah, kalau memang hitung cepat Pak Indra, ya dengan segala hormat, memang masih belum mencukupi. Nah, tadi kalau hitung cepat kan kita masih kekurangan, Pak. Jadi kalau total, kalau hitung kali cepat aja, Ya. misalnya tadi hitung cepat, 48 triliun yang sekarang tersediakan di 2024, 48 triliun 421 juta 842. Itu pun terbagi dengan beberapa hal. Nah, termasuk kan juga ada termasuk juga untuk yang SLB dan sebagainya, itu plusnya.
Nah, konsekuensi logisnya, nah kalau dibicara regulernya itu dengan sasaran sekolah 217.199 di 2024, setelah tadi ke 48,4 triliun itu ditambah beberapa hal, menjadi 51.445.427.990.000. Nah, kembali lagi yang tadi di pertanyaan Pak Indra, berapa? Ya hitung cepat, walaupun ini tidak persis. Berapa sesungguhnya? Ya kali aja sekitar 2,3. Jadi berapa totalnya? Ya kalau mau lihat 132 triliun, Pak. Untuk bos reguler saja. Ya, Ya, jadi 132 triliun. ya, Ini hitung cepat, walaupun bahasa saya sekali lagi dengan permohonan maaf, ini angka belum 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 valid. Ya, ini hitung cepat saja. Nah, ya. konsekuensi logisnya, pertanyaan yang kedua yang disampaikan Pak Indra, bagaimana mencari 132 triliun ini? Apakah juga Kemendikbud siap mempresentasikan ini kepada Kemenkyu? Nah, untuk diketahui Pak, untuk lingkungan pemerintah, Ya. jadi RAPBN itu kan diajukan oleh pemerintah, dibahas dan ditetapkan bersama DPR, Dewan Republik Indonesia. Nah, masalah pengajuannya begitu nggak? Kita kan nanya loh, dasar pengajuannya itu apa? Berarti kan dengan segala hormat mungkin ketidakpahaman, ketidakbisaan Kemendikbudristek atau di sini saudara Menteri Nadiem Makarim tidak mampu mempresentasikan dengan baik kepada Bappenas dan Kemenkyu. Itu juga salah satu penyebab. Di samping kami juga ada kekurangan. Kita juga harus saling koreksi. Tapi ujungnya kan prinsipnya karena apa? APBN diajukan oleh pemerintah dan dibahas. Jadi bahan dasarnya kan dari pemerintah dulu. Iya. Kalau tidak ada pengajuan dari pemerintah, kita tidak setuju, berarti APBN itu kembali menggunakan APBN yang tahun yang lalu berjalan. Nah, konsekuensi logisnya kita dorong habis-habisan kepada Mendikbud supaya dia bisa mengajukan paling tidak apa yang dipertanyakan Pak Indra itu bisa terjawab. Walaupun belum bisa terjawab secara keseluruhan. Ya. Itu yang harus kita cermati. Yang kedua, ketika juga pembahasan, ada nggak dari awal sesama antara pemerintah dan DPR ada political will, keinginan untuk juga menyelesaikan, karena kesepakamannya itu adalah bos adalah namanya akses, karena ini dasar. Ya. Jadi kalau kita pahami bos ini reguler utamanya adalah akses, berarti ini harus yang paling besar yang dikeluarkan Sepakat. supaya apa? Supaya operasional sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi yang PR kita bersama utamanya saya dan akan mempertanyakan berapa sesungguhnya dan yang diperlukan untuk bos reguler. Kalau kita sepakat memperkecil dulu di luar Ya. bos kinerja dan bos afirmasi. Ya. Supaya apa? Supaya kita menghitung. Nah, dari situ kemampuan negara sampai sekarang berapa yang bisa dialokasikan untuk itu? Itu pertanyaan besar, Pak. Nah, Ya. di samping ada political will. Makanya saya harapan mudah-mudahan kalau bisa ya minimal 132 triliun Pak. Kalau mau tembus agak mendekati apa yang keinginan kita. Walaupun ini juga belum terlalu ideal, tapi paling tidak ya mungkin bahasa pelesetannya UMR-nya bos lah gitu Pak. Saya sih sepakat, Pak. Memang angka sekitar 135 sampai 150 lah perhitungan saya tuh dibutuhkan untuk istilah saya ya, untuk mengakomodir amanat konstitusi. Karena kan Betul, harusnya ini kan yang kadang-kadang lucu, Pak, gitu loh. Kita bicara tentang pemerintah ya, ini kan lucu. Mereka tahu kalau BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Berarti kan belum bisa menutupi biaya operasional sekolah kan. betul, Tapi banyak pemerintah daerah yang memaksa sekolah-sekolah kita untuk hidupnya hanya dengan bantuan operasional. Jadi betul. mereka nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya yang bantuan itu berubah menjadi biaya. Ya, Itu kan sakit, Pak. Gimana caranya kita mau mengharapkan apa mutu sekolah baik, ya kan? Pendidikan kita betul-betul mencerdaskan. Karena ini kalau kita kita mau membandingkan, Pak,
dengan program unggulannya Pak Prabowo nih sebagai presiden terpilih kita, itu biaya makan per hari 15.000 loh, Pak. Dan Ya, hitungannya 15.000 per hari. Sedangkan tadi kita berhitung bos SD 2.400, Pak. Cuma dapat telurnya doang, Pak. Belum ya, ada nasinya, belum ada ya, lauknya gitu. Jadi ini kan sebetulnya kalau kita mau jujur, gimana kita mengharapkan mutu pendidikan kita bisa mencerdaskan. Nah, ya, di sisi lain, kalau saya juga mengkritisi ya, ngambil 150 triliun dari 665 triliun itu masih banyak sisanya, Pak. Kan tinggal hmm, political will-nya tadi kan gitu. Bagaimana ya, mengatur termasuk yang minggu lalu kita bahas. Kenapa nih sekolah-sekolah kedinasan dapat anggaran pendidikan padahal amanat Undang-Undang Sisdiknas hmm, sekolah kedinasan tidak termasuk dari anggaran pendidikan kan gitu, Pak. betul. Nah, Ya. Jadi kita kembali dulu, Pak. Nah, dalam Undang-Undang Sisiknas juga dikatakan bahwa sumber pendanaan itu kan tidak hanya dari APBN, tapi ya, APBD. ya, APBD itu kan terdiri dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Nah, sepakat, tadi saya juga mengatakan gitu, kalau maupun ini harus ada konversi, Bosda ini juga harus main. sepakat, Nah, sepakat. Bosda ini, ya, tapi memang harus disesuaikan oleh kemampuan daerah masing-masing gitu. Nah, Ya, waktu itu ya, ini asal bicara waktu itu asal kalau itu bisa terjadi, katakanlah, ya kan, dari APBN 55%, kemudian dari APBD itu katakanlah provinsi itu 25%, dari APBD kabupaten kota dan seluruh. Nah, sisanya masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang juga salah diartikan, Pak. Begitu pendanaan pendidikan, ya kan, dari masyarakat itu ditutup. Tidak boleh mengutip dari ya, masyarakat. Nah, ini yang juga kita terjebak. ya, Nah, tapi di sini satu sisi tidak dibuat secara perhitungan secara transparan dan akuntabel. ya, Pak Indra, saya berkali-kali bicara dengan orang tua siswa. Mereka siap untuk berkontribusi asal jelas peruntukannya dan outcome dan outputnya jelas. ya, Misalnya SD, ya kan, untuk yang keluar SD kelas 6 bisa pidato singkat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalnya kan. Misalnya asal ngomong aja. Bisa apalagi. Nah, itu target utamanya. Ditambah sopan santunnya ya, sebagai orang tua, menghargai orang tua. Kalau itu bisa dijamin, saya rasa mau masyarakat juga mengeluarkan, katakanlah tadi bos tadi, dengan asumsi SD itu tadi ya, 2.100.000 atau 2.200.000, kurang 100.000 atau 200.000 per tahun dibagi kepada masyarakat, tapi ada jaminan itu, saya yakin orang tua siswa juga mau, Pak. Nah, ini yang juga harus dibuka peluang ini. Nah, ya, tapi yang terjadi sekarang kan, padahal udah jelas berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, ya, pendidikan masuk wajib, kategori wajibnya harusnya kalau itu dibagi, SMA, SMK, SLB itu juga harus ada kontribusi bosdanya dari provinsi, SD, SMP, bosdanya dari kabupaten kota. ya, Insya Allah saya punya optimisme itu bisa terkurangi masalah-masalah. ya. Nah, itu yang terjadi. Memang harus dihitung lah, tapi untuk sekarang sih emang secara cepat itu kan nampaknya masih belum memungkinkan untuk menutupi total berapa kebutuhan bos itu. Kalau kita pakai angka tadi ya Pak ya. Ya, ya. Kalau tadi. Ya, Nah, saya sepakat Pak dengan pertama APBD ini juga harus dioptimalkan karena juga faktanya banyak sekali pemerintah daerah yang tidak taat konstitusi. Jadi tidak menganggarkan 20% dari pendapatan asli daerah untuk keperluan pendidikan. Dan ya, ngerinya itu pada saat menyusun KUHP-PAS, dikirim ke Kemendagri, sama Kemendagri juga diterima-terima aja gitu. Kan dan hmm, juga mitra Kemendagri itu kan berarti komisi berapa? Pak? Dua ya? dua, Komisi dua kan? komisi dua Pak. Itu kan yang kita pernah bahas kemarin, Pak, tidak mengawal tadi apakah memang pemerintah daerah itu
menganggarkan 20%. Kemudian juga yang transfer daerah itu apakah memang digunakan untuk fungsi pendidikan. Nah, ini kan bagian dari Ya, yang akhirnya anggaran pendidikan kita yang 665 triliun, yang kabarnya tahun depan akan naik menjadi 749 triliun, hampir 100 triliun tuh naiknya, itu ya, untuk membiayai operasional sekolah saja tidak cukup. Itu kan hal-hal yang harus kita ya, benahi dulu. Nah, kemudian juga saya sepakat kalau memang negara itu tidak kuat untuk membiayai itu, bisa munculkan yang namanya memang fundraising. Jadi bukan iuran, bukan ya, SPP, tetapi memang betul-betul berupa sumbangan gitu. Fundraising itu yang harus kita dorong ya. Kalau sekarang kan faktanya jadi gini, Pak. Contoh yang kemarin terjadi eh, kecelakaan ya, yang hmm, mengakibatkan beberapa anak-anak kita juga meninggal dunia di hmm. Jawa Barat itu, Pak. Karena study tour itu kan, Betul, study betul, tour. ya. Nah, itu kan harus diakui, Pak, banyak sekolah-sekolah yang sekarang alasan mereka ya, kalau ngobrol ke saya, melakukan itu karena untuk menutupi biaya operasional tadi, Pak. Jadi karena tadi biaya Hmm, operasionalnya tidak cukup, karena hanya berupa bantuan, belum lagi kan turunnya nggak sesuai dengan kebutuhan, Pak. Januari, Februari, Maret, itu hmm, baru terimanya April kan. Nah, itu yang akhirnya ya, mereka secara kreatif, ini saya bicara yang kreatifnya dulu ya, belum yang masuk kantong sendiri ya. Ini yang kreatifnya aja, hmm, jadi bikin-bikin ya itulah jualan ya, seragam lah, jualan study tour lah, jualan. Ini kan jadi merusak, Pak. Ekosistem pendidikan kita menjadi hmm, hmm, marketplace, Pak. Jadi tempat jualan kan gitu. Nah, ini yang menurut saya itu bagian dari evaluasi BOS tadi secara menyeluruh. Ternyata dengan konsep yang seperti ini, sekolah-sekolah kita malah berubah menjadi tempat dagang. Jadi hmm. hubungan antara orang tua dan sekolah itu menjadi penjual dan pembeli. Ini Ya, kan nggak sehat gitu. Nah, ini mudah-mudahan sih bisa ada evaluasi lebih menyeluruh ya. Apakah memang BOS ini dengan mekanisme yang ada sesuai dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa atau malah justru sebaliknya? Karena kan hmm, PISA kita jeblok terus nih, Pak. Gimana kita bisa mengatakan kita semakin cerdas dengan ya, anggaran yang sekian banyak? ya, Itu pandangan saya ya. ya. Jadi memang kalau kembali ke BOS tadi, ya kalau tadi yang disampaikan oleh Penda dan juga KBK disampaikan, saya sih punya keyakinan itu bisa dikurangi masalah-masalah. Ya, Makanya dari itu, Juklak dan Juknis BOS itu juga harus direview, review secara menyeluruh, dievaluasi secara menyeluruh peruntukan-peruntukan itu berdasarkan juga mengenai inflasi dan IKK juga termasuk katakanlah indeks siswa juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang tadi Pak, sekali lagi bahwa juga jangan semua pembelian itu melalui marketplace. ya, Katakanlah tadi yang Bapak singgung soal seragam, itu memang sekolah hanya perantara aja, tapi kan bisa melibatkan UMKM seragam di sekitar di situ kan, ya kan tukang jahit di situ kan bisa diberdayakan. Nah, siapa tahu anak tukang jahit itu kan di sekolah di situ, Pak. Terjadilah perputaran duit tidak keluar dari lingkungan kecamatan ataupun kabupaten tersebut. ya, Itu yang kita maksud juga. Tapi kenyataan salah satu tugas kami nanti meminta bahwa apabila di daerah tersebut ada penyediaan barangnya, bahannya, tidak harus melalui e-commerce atau kalau perlu tidak perlu pakai e-commerce, belanja aja langsung ke masyarakat kan gitu. Itu kan menghidupkan ekonomi. Nah, itu juga satu yang juga membuat daya beli nanti ke depan juga bisa bisa lebih baik di lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang juga tadi yang disampaikan Pak Indra mengenai tadi sumber pendanaan, prinsipnya tadi saya tegaskan kembali, selama itu transparan dan akuntabel, sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena banyak juga komite sekolah melakukan hal itu, tadi fundraising istilahnya. Itu tidak masalah, itu terbuka.
Bahkan orang tua siswa emang itu banyak kan di swasta ya Pak Indra ya. Kalau Ya. negeri ini memang fenomenanya beda nih, fenomenanya beda. Itu asal jelas target dan outcome outputnya siswa kalau saya bayar X rupiah, anak saya bisa A, B, C, D-nya. Ya. Ya namanya orang tua ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Pak. Dalam konteks itu tidak melihat soal kemahalan. Justru orang tidak melihat mahal lagi Pak. Oke. Tidak ada bicara keterjangkauan, asal target tercapai. Itu yang juga kadang-kadang kita harus pemahaman. Terakhir yang saya mau katakan di sini, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Jadi Pak Indra tadi mengingatkan kita semua bahwa sudah pahamkah para pembuat kebijakan terhadap pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 45. Sudah pahamkah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 para pembuat kebijakan di bidang pendidikan? Nah, kalau sudah paham, tentu punya konsekuensi logis yang disampaikan Pak Indra. Tentu harus ada perubahan. Walaupun kecil-kecil harus ada perubahan. Mungkin Ya. tidak bisa sporadis. Betul. Nah, mungkin tidak bisa sporadis, tapi harus ada perubahan kalau dia paham. Ini masalahnya dari awal kan pembuat kebijakan di lingkungan Kemendikbud khususnya itu kan tidak paham terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nggak pernah dibaca coba. Makanya saya bilang kalau bisa untuk tes eselon 2 itu harus paham pasal 31, 32 dan Undang-Undang Sidiknas. Ya, habis itu tergantung di Direktorat Jenderalnya. Kalau di Direktorat Jenderal Guru dan itu juga harus apa tentang harus paham dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau di dikti dia harus undang-undang hafal, undang-undang dikti dan paham. Jadi hafal dan paham. Kalau nggak hafal dan paham susah Pak. Kan gitu. Ya, Itu yang jadi. agak agak berat Pak kalau melihat pernyataan pejabat Kemendikbud aja yang mengatakan wajar UKT mahal karena tidak wajib belajar. Itu kan berarti nggak paham kalau tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, Iya, bukan ngurusin kampus gitu. iya, iya. Kan kan ngeri Pak. Gimana pejabat tinggi yang ngurusin pendidikan yang tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa malah berpikir tugasnya bukan itu, malah ngurusin kampus ini. Jadi yang nggak punya uang nggak usah kuliah. Itu kan ngeri Pak cara berpikirnya begitu. Itu dia. Makanya dia kan ada diskriminasi. Padahal Iya. Undang-Undang Sidiknas tidak ada diskriminasi. Iya, dan itu bukan hanya melanggar konstitusi kita, melanggar hak asasi manusia juga, Pak. Iya, Diskriminasi pendidikan tinggi itu. Ini kok jadi makin ngeri, Pak ya, kalau pejabat-pejabat pemerintah kita malah nggak paham hak asasi manusia, nggak paham konstitusi, nggak paham peraturan perundang-undangan, terus bekerjanya itu panduannya pakai apa, Pak? ya doain aja saya kuat selalu kuat mengingatkan kepada mereka-mereka Pak. Mudah-mudahan Amin, amin, kuat amin. tenaga dan kuat mental ya, supaya tidak bosan-bosan mengingatkan pada mereka dan ini juga fungsi kita melakukan fungsi pengawasan dari DPR RI Komisi 10 khususnya. Tapi yang garis bawahi yang juga menarik Pak, kembali sedikit bos, ini adalah memang nah ini dia harus ada sinkronisasi di 3 kementerian. Tadi Pak Indra sudah nyinggung sebenarnya. Jadi bahkan 4 ya Pak ya. Kalau bagus ya 4. Idealnya 4. Kemenq, Kemendagri, Kemendikbud, dan Bappenas. Ya, Nah, sebelum itu Kemendikbud sendiri. Tapi bahan dasarnya Kemendikbud. Karena yang tahu jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru kan Kemendikbud. ya, Nah, kita juga harus memverifikasi dan validasi data. Apakah jangan sampai terjadi salah pengiriman data oleh Kemendikbudristek. ya. Ya gitu. Jadi dasarnya itu. Nah, itu yang utamanya harus 4 ini harus terjadi harmonisasi komunikasi di antara 4 kementerian lembaga. Diawali oleh Kemendikbudristek Ya, sebagai penanggung jawab atau leading sektor kan. siap, siap. Gitu Nah, Pak Indra. saya tuh sebetulnya punya konsep, Pak. Tapi Hmm. memungkinkan nggak ya? Kalau kalau tadi kan kita berhitung antara 132 sampai 150 triliun. Ya. Hmm. Itu yang dibutuhkan sebetulnya untuk
menjadi biaya operasional sekolah, tercover lah. Ya, Apa ya, amanat konstitusi pasal 31 ayat 2 itu tercover lah dengan angka sekian. ya, Nah, ada cara Pak sebetulnya untuk membuat biayanya itu lebih murah. Tapi ya. saya juga nggak tahu kenapa sampai hari ini tuh belum belum dilakukan. Adalah opsi membuat sekolah-sekolah negeri itu menjadi satker. Hmm, Kalau itu menjadi satker, jadi kenapa saya makan gitu Pak? Faktanya gini Pak, sekarang itu kan banyak sekolah negeri itu hmm, berlomba-lomba buka kelas baru Pak, hmm, supaya siswanya banyak, dana hmm, bosnya tinggi. hmm. Itu yang dikejar. Jadi kembali ini mekanismenya pasar Pak, kayak dagang. Semakin banyak Ya, siswa, duitnya semakin banyak. Itu kan ya, jadi nggak sehat ya. ya, Dan saya sering kok ketemu sekolah yang karena saking banyak siswanya Pak, ngabisin hmm, dana bosnya bingung Pak. Ngecek hmm. sekolah bisa 2 bulan sekali, beli barang-barang yang nggak penting, nggak ini, bikin kegiatan yang nggak jelas, karena tadi untuk menghabiskan anggarannya bingung, karena jumlah siswanya kebanyakan. Ya, Tapi di sisi lain, ada sekolah yang jumlah siswanya sedikit, ini sangat kekurangan, Pak. Karena hmm, cover biaya guru-gurunya aja misalnya nggak cukup kan gitu. hmm. Nah, ini saya bicara guru honorer ya, kalau guru yang PNS kan sudah dengan DAU ya. Gitu. Ya, Nah, kalau itu sekolah berubah menjadi satker, sama hmm, seperti PTN ya, PTN ya, kan satker. Ada yang ya, BU, ada yang PTNBH, tapi kan minimal satker. Itu ya, kan kalau sekolah A butuhnya 10 M tiap hmm, tahun, ya dikasihnya 10 M kan. ya. Sekolah sebelahnya sama-sama levelnya tapi butuhnya cuma 5 M, ya dikasihnya 5 M. Apa nggak mungkin, Pak, aturannya dibuat seperti itu, Pak? Di negara-negara lain kan modelnya begitu, Pak. Nggak ada yang kayak kita dihitungnya per kepala begitu sebagai bantuan ya. Ya, ya, itu kan ngitungnya berarti sekolah ya Pak ya, manajemen persekolahan gitu ya. Ya, ya, betul. Akhirnya biaya sekolah itu berapa, akhirnya jadi katakan biaya katakanlah misalnya 100 juta per tahun. Ya, Jadi yang non personalnya berapa itu ya, ditutup dari jumlah sekolah gitu. Jadi ya, atau bahasa tegasnya kalau Pak Indra kalau kayak gitu sekolah akreditasi C misalnya 50 juta, yang B 75 juta, yang A misalnya 100 juta. ya, Bisa saja itu yang usul Pak Indra dibuat, tapi emang lagi-lagi harus dihitung yang sesungguhnya karena dari misalnya dari 218 ribu sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK mhm, kan kita harus tahu pemetaan yang persis kan gitu. ya, Berapa yang A, yang B, yang C. Nah, penetapannya juga nanti berapa mau dihitung. ya, Nah, termasuk nanti beban dari APBD, bukan beban lah. Kontribusi APBD provinsi dan kabupaten kota untuk menetapkan itu. Bisa saja. Ide itu bisa dilakukan yang disampaikan Pak Indra, tapi memang harus kita mengacu dasar penetapan. Kalau misalnya kayak gitu, pendekatannya akreditasi karena lembaga, bukan daripada jumlah siswa. ya. Nah, yang kedua, ini juga perlu yang tadi disampaikan Pak Indra, juga harus ada pembatasan, Pak. Pembatasan student body atau jumlah Iya, siswa. betul. Nah, jadi kalau misalnya SMP berapa, SMA berapa, SMK berapa, SD berapa, sehingga tidak juga kalau memang nanti di situ negeri tidak bisa, tidak mesti juga negeri, bisa juga swasta, tapi nanti diinjeknya investasinya uang negara juga banyak ke situ kan juga bisa. Iya, Karena saya pernah saya tanya ke sekolah swasta, Pak, milih dikasih RKB 4 tapi dapatnya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali, apa guru yang PNS atau ASN 6 orang, mendingan guru Pak. hmm, Nah itu rutin pasti, berarti dia men-save biaya personal tiap bulannya sekian puluh juta. ya, Tapi kalau RKB kan nggak mungkin every year, tidak mungkin dapat bantuan untuk ruang kelas baru itu tiap tahun. ya. Tapi mungkin 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali seiring dengan pertambahan. Nah, kaitannya seiring dengan pertambahan itu juga harus ada pembatasan. Sepakat.
Ya, jadi kalau yang disampaikan Pak Indra tadi harus ada dulu pembatasan daripada sekolah. Yang A maksimum, ini asal ngomong 1.000, yang B Ya, maksimum 500, yang C untuk jenjang SD berapa, SMP berapa, SMA. Nah, itu baru. Kalau iya, enggak harus makan itu sulit juga. Kira-kira gitu, Pak. betul Pak. Banyak loh faktanya yang sekolah itu nggak punya ruang kelas, Pak. Hmm. Tapi memaksakan menambah rombel gitu. Ya Jadi banyak. banyak itu loh. Jadi kan kasihan kasihan siswanya kan sebetulnya. Jadi nggak Ya, dapat layanan. Jadi ada yang suruh di gudang lah, ada yang masuknya nggak jelas kan. ya, Itu banyak terjadi kan. Nah ini banyak kan sekali. bagian dari upaya kita membenahi sistem pendidikan kan Pak. Betul, betul. Itu yang tujuan utama kita kan ke sana. Jadi bagaimana Ya. kita punya terobosan-terobosan baru. Sayang sekali kan. Memberikan saran yang solutif lah. Iya, ya kan Konsultasi gratis. kita kan konsultan gratis nih Pak. Gitu. Jadi apa? Selalu memberikan solusi tanpa tanpa dibayar nih kan gitu. Jadi prinsip kita kan kritis, objektif, berdasarkan peraturan, dan solutif. Dan solutif gitu. Gitu kira-kira, Pak. Ya, jadi Ya, menurut saya sih saya mengusulkan untuk ada evaluasi menyeluruh. setuju. Setuju. Nanti akan kami sampaikan, Pak, di pembicaraan awal APBN. Insya Allah kalau nggak ada perubahan, tanggal 5 Juni ini, kita akan rakar dengan Saudara Mendikbud Ristek. Siap gitu. Ya, mudah-mudahan suara-suara rakyat ini bisa disuarakan dan pemerintah mau mendengar karena sekali lagi ini kan buat kepentingan kita bersama ya, kepentingan anak-anak, Baik, baik. kepentingan masa depan bangsa ini. Oke, Ya, baik, makasih Pak Pak. Pipi. Terima kasih banyak atas diskusinya. Mudah-mudahan ini semua yang nanti mendengarkan diskusi kita bisa bermanfaat dan membuka pemahaman, dan ke informasi ini bisa membuka pemahaman yang lebih sama dengan niat yang baik. Ya, Kira-kira gitu. oke. Makasih Terima Pak kasih, Ferdi. Pak. Sampai Ya, jumpa lagi. Baik, pemirsa, ya. kita jumpa lagi di Ngopi Seksi dengan topik yang lebih seru lagi, topik yang lebih mencerdaskan, karena tujuan kita satu, bagaimana membenahi sistem pendidikan nasional kita. Terima kasih, sampai jumpa.